Oke, untuk Mama mana itu tadi? Diah, Ibu Diah, Mama Iza, Sragen ya. Terus habis itu siapa lagi ya? Bentar. Ini ada lagi, Bu. Iya. Dari Oppo A71. AIT itu terapinya seperti apa ya, Bu? Oh. AIT itu terapi pendengaran. Dia jadi pakai headphone. Headphone selama 20 kali pertemuan, sekali pertemuan itu aku lupa 30 menit, 30 menit kayaknya. Nah itu. Jadi AIT itu membantu anak-anak itu untuk bisa mendengar lebih lebih akurat, lebih jelas. Karena pada banyak hal-hal kasus-kasus di telinga bagian tengah, kalau itu anak-anak itu dulu sejarahnya sering terjadi, apa, telinga bagian tengahnya itu penuh oleh cairan. Cairan itu bukan cairan air ya, cairan mukus itu, yang nggak bisa keluar karena eustachian tube-nya ini terblok. Jadi akhirnya dia sumpet dan nggak bisa keluar lagi dari telinga bagian tengah. Nah itu biasanya cairan itu akan kering kalau kita makan obat. Seperti kayak kita pilek, kalau kita makan obat kan terus kering. Nah, hal itu, tapi keringnya karena keringnya bukan air, maka dia akan menempel di dinding-dinding di tiga tulang kecil di telinga bagian tengah. Itu yang membuat mereka tiga tulang kecil itu seperti engsel sebenarnya. Tapi karena pengeringan mukus pada telinga bagian tengah pada waktu kita minum obat, itu akan membuat mereka nempel di tulang-tulang itu dan membuat gerakannya itu terbatas. Sehingga getaran suara yang harus dilanjutkan ke kohlea itu akan menjadi tidak akurat. Seperti mungkin orang ngomong di dalam air, gitu. Jadi dia sendiri susah untuk mendiskriminasikan suaranya itu. Jadi anak AIT tidak bisa membantu anakmu untuk mengendalikan emosi. Tetapi kalau anak itu mendengar lebih jelas, berkomunikasi lebih bagus, maka emosinya itu pasti akan turun. Pemahaman anak saat diajak berkomunikasi, ya. Kalau dia mendengar lebih bagus, pasti pemahamannya juga lebih bagus. Atau hanya untuk verbal yang belum, enggak. Jadi gini, kenapa anak itu belum enggak bisa ngomong? Karena dia enggak bisa mendengar dengan jelas. Nah, anak enggak bisa ngomong itu ada dua hal. Pertama, dia mungkin pendengarannya, kedua mungkin dia tidak bisa memplanning oral motor. Jadi mungkin dia bisa dengar, tapi kalau planning oral motornya enggak bagus, dia juga enggak bisa bersuara atau membuat suara. Jadi ini AIT itu paling sedikit kita membuat anak mengerti dulu. Jadi kemampuan reseptifnya itu nanti dia akan bagus dulu. Setelah itu baru kita lihat kalau dia masih belum bisa menurunkan gerakan-gerakan ini, gerakan di oral motor ini, jadi oral motor planning-nya juga enggak bagus. Dia bisa mendengar tapi enggak bisa planning, ya masih belum bisa. Jadi dua-duanya harus distimulasi. Melakukan AIT dan melakukan latihan di oral motor planning. Jadi seperti ini. Kalau dia kadang-kadang anak-anak ini kan enggak bisa atau atau A, U, E, O. Nah, itu semua oral motor planning-nya kalau nggak akurat, dia akan yang
keluarnya suaranya macam-macam. Nah, kalau dia umpamanya dengar A, oh dia ngomong A itu gini, A. Oke. Pokoknya membuka mulut itu A akan keluar. Tapi kalau umpamanya ibu ngomong ba sama pa, coba ba sama pa, itu bedanya dikit di bibir. Kalau dia tidak bisa membuat gerakan bibir yang akurat, maka ba sama pa itu akan kebalik-balik. Itu. Jadi untuk AIT membantu untuk anak bisa memproses apa yang dia dengar dengan lebih akurat. Kalau problemnya cuma di sana, setelah AIT dia tidak punya problem oral motor, maka dia akan bicara. Tetapi kalau dia punya problem di oral motornya, dia tidak bisa menirukan gerakan di oral motor, maka ibu harus siapkan itu dulu. Kalau mau langsung bicara. Tapi kalau dia dengan sudah mendengar reseptif, anak ini lebih mudah diajak berkomunikasi. Gitu. Setelah itu, tapi ibu tidak bisa meminta, kadang-kadang seperti anak saya langsung ngomong, dia nggak ada problem di oral motornya. Tapi ada banyak anak yang punya problem di oral motornya. Gitu. Oke, Bunda Akila, mungkin saya sudah jawab pertanyaan Ibu. Ada yang mungkin mau ditanyakan, Bu? Ya, Ibu. Bu, jelas, Bu. Terima kasih, Bu Mimpe. Ya. Untuk mamanya Aska, anak saya sekarang sudah banyak kosakata yang keluar, tapi hanya menirukan, belum digunakan untuk komunikasi, tapi belum konsisten. Bilang timbul. Ada kata baru yang yang hilang. Jadi gini, anak itu kalau sudah bisa menirukan, tapi dia harus mengerti dulu. Nah, jadi mengertinya gini, kalau kapan dia harus ngomong haus, kapan dia mau ngomong minta, ya, ibu kondisikan. Jadi umpamanya ibu tahu dia haus, saya bawa ini minum, ya. Tapi saya tidak berikan ke dia, saya diem aja gini. Tapi saya akan, kalau dia masih diem, saya akan minum. Nah, ibu tahu kan dia pasti haus. Dia pasti akan ngerebut ini. Bahasanya dia kan tidak bisa, cuma bisanya ngerebut. Pada waktu ngerebut, ibu bilang, minta. Ya, dia kan ngomong kan dia sudah bilang, masih ada atau bisa keluar. Minta. Asal ibu jangan ngomong dia minta tak gitu, enggak. Minta. Kalau mau bantu minta. Minta. Terus dia ngomong minta mamanya. Walaupun enggak sempurna, enggak kasih dia minum. Tapi sedikit aja. Habis itu sedikit kita tahu dia masih belum puas. Oke, terus dia masih mau ngerebut lagi. Dia ngomong minta. Gitu. Dia sudah berapa kali, mungkin untuk membuat dia hausnya hilang, dia akan ngomong minta itu berapa kali? Mungkin ada 5-6 kali. Ya, itu udah latihan 5-6 kali kan, Bu. Nah, untuk makan juga, kalau ada makanan kesukaannya, saya tidak akan berikan gratis. Saya akan makan di depan dia. Dia pasti akan ngerebut. Nah, aku akan, dia akan ngerebut, bilang apa? Kita tunggu. Kalau dia tidak ada, kita bantu. Minta. Oke, yang pertama kita bantu full. Kalau dia ngomong minta, kita berikan kecil aja. Habis itu, wah, dia kan masih belum puas. Dia mau merebut lagi. Bilang, yang kedua, saya nggak mau langsung full prom. Mungkin saya akan ngomong, saya ngomong hanya gerakan mulutnya. Nah, kalau kita tunggu, dia tidak bisa, ya kita prom lagi. Minta. Tapi kita memberikan kesempatan untuk anak bisa menggunakan apa yang kita sudah beritahu. Ya toh? Kan kita nggak mau memberitahu terus-terusan kan. Jadi anak ini harus diberitahu pertama, pasti 2-3 kali nggak apa-apa.
Tapi berikanlah kesempatan untuk anak mengatakan apa yang kita sudah beritahu dengan cara menunggu lebih lama, gitu ya. Itu yang mamanya Aska. Itu saya kasih contoh minta ya. Nanti minta minum, minta kue, minta apa gitu ya. Terserah. Oke. Mamanya Aska kira-kira halo. Kayaknya mamanya Aska udah nggak ada ya. Sudah live, Bu. Oh, sudah live ya. Ya enggak apa-apa. Bun, mau tanya dong. Iya, oke. Iya. Selamat sore, Bun. Ya, selamat sore. Dengan Ibu siapa? Ibu Lucy di Bogor, Bun. Oke, dengan Ibu Lucy. Bun, mau tanya dong, kalau yang tadi yang refleks primitif itu harusnya hilang di usia berapa? Kemudian andaikan sekarang anak saya sudah 17 bulan, Bun, masih ada, itu mempengaruhi nggak dengan tumbuh kembangnya? Jadi cara menstimulasi refleks primitif itu seperti apa ya, Bun? Terima kasih. Iya, memang terapi refleks ini yang sebenarnya refleks itu kebanyakan, primitif refleks itu hilang dalam waktu setahun pertama kehidupannya. Sudah bukannya hilang, dia sudah terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi itu dia nantinya seperti anak yang ada yang kalau anak sekarang itu kan kebanyakan sudah tidak merangkak ya, langsung berjalan kan. Ya. Nah, kalau umpamanya anak yang model merangkak tapi pakai perutnya tuh menempel di tanah itu. Kayak crawl ya. Crawl itu tapi bukan merangkak, tapi merangkaknya yang gaya prajurit itu loh. Ya. Nah, itu gerakan itu biasanya dilakukan anak-anak itu kan nggak perlu diajar, dia bisa melakukan gerakan seperti itu. Benar nggak, Bu? Halo? Bu Lucy? Bu Lucy? Halo? Iya, Tidak. Bun, ya, Bun. Ya, Iya, Bun. yang saya kasih contoh itu gerakan seperti itu. Gerakan merangkak dengan apa? Perutnya. Ya. Kalau hal itu sebenarnya sudah ada di tahun pertama kehidupannya itu dia sudah bisa ini. Nah, kalau dia tidak bisa melakukan itu, ya ibu nggak akan pernah melihat anak itu melakukan itu. Tapi ibu tahu tuh anak-anak itu kayak kita dulu kan bisa melakukan ini. Maksudnya merangkak yang kita belum bisa gini, tapi yang di apa dari dada sama perut itu nempel di lantai atau di permukaan, sedangkan yang membuat jalan itu kaki yang mendorong gitu ya, mendorong akhirnya tangan ini yang keluar. Nah, itu akhirnya akan terintegrasi untuk skill-skill motorik yang lebih kompleks lagi. Nah, itu yang saya ngomong kalau mau anak ibu 17 bulan ya. Ibu tinggal di Bogor ya. Kalau di Bogor itu mungkin ibu bisa ada satu itu siapa ya yang mungkin bisa membantu ibu di terapi refleksnya di Bogor. Nah, terapi refleks itu harus dites ya, diterapikan kalau memang belum ada, belum bisa atau masih aktif. Kalau masih aktif itu juga harus dibuat terintegrasi, not aktif. Jadi pertama aktif, terintegrasi, terus dia akan menjelma menjadi skill lainnya dalam hidup kita seperti kita menulis gitu ya. Itu ada basicnya. Bukan terus kita serta-merta, maka dari itu anak yang tidak bisa memegang pensil seperti ini, itu sebenarnya refleksnya itu
terganggu, masih belum selesai. Karena perjalanannya anak-anak dengan tangannya itu pertama kali lahir seperti ini kan, lahirnya di dalam. Nah, setelah itu dia jempolnya di luar. Setelah itu sembolnya di samping. Setelah itu ada kecempat seperti ini, anak hanging gitu. Grab hanging menggantung gitu kayak ini, kekuatan menggantung. Habis itu dia bisa mengeluarkan jalinya satu-satu. Itu sebagai base untuk dia tripod ini memegang pensil. Jadi nanti kalau siapa bulusi mau saya kasih untuk aku lupa namanya Bu siapa itu mungkin akan membantu Ibu untuk terapi. Terus apa lagi? Untuk bulusi. Iya Bun, terima kasih Bun. Bulusi ada nomor telepon. Iya Bun. Bulusi ada nomor ya. Nomor Ibu tolong Ibu yang ada di Bogor yang bisa membantu Ibu untuk terapi refleks.